Republik Wayang, cerita si mata tiga, si Supala, kadang-kadang disebut Supala adalah Raja Cedi. Takhta kerajaan itu diwarisinya dari ayahnya, Prabu Damagosa. Ibunya bernama Dewi Sruta, putri sulung perahu Kuntiboja. Si Supala lahir dalam keadaan tubuh tidak normal, ia lahir dengan 3 buah mata, satu di antaranya terletak di dahinya, selain itu kedua kakinya lemas seperti ular, seolah tanpa tulang. Cacat yang diderita si Supala adalah akibat kutukan Resi Hudaya. Ketika Dewi Sruta masih berusia remaja, ia mempunyai kegemaran yang memalukan, yaitu mengintip pria yang sedang mandi. Suatu hari Begawan Hudaya sedang mandi di sebuah telaga. Waktu sedang asik menikmati segarnya air telaga, ia terkejut melihat sesuatu yang mirip ular menyentuh kakinya. Tanpa pikir panjang pertapa itu melompat keluar dari air. Ternyata yang menyentuh kakinya adalah seekor belut besar. Pada saat tanpa busana itulah ia mendengar suara seseorang menertawakan dirinya, sehingga pertapa itu tahu dirinya diintip. Apalagi kelihatan jelas belut kecil yang nempel di tubuhnya kelihatan, belut kok buntek gitu, mending kalau panjang. Dengan marah, Begawan Hudaya lalu menjatuhkan kutukannya, siapapun yang mengintip aku, biar lelaki atau perempuan, kelak ia akan mempunyai anak bermata 3 karena mata itu suka mengintip dan kakinya seperti ular karena datang diam-diam tanpa suara. Betapa terkejutnya Begawan Hudaya ketika ia mengetahui bahwa yang mengintip dirinya adalah Dewi Sruta, putri sulung Raja Cedi yang sangat dihormatinya. Namun kutukan telah terucap dan tidak dapat diralat lagi. Permohonan maaf yang diucapkan putri Raja Mandura tidak dapat menghapus kutukan itu. Keadaan si Supala yang demikian itu tentunya amat memprihatinkan Prabu Damagosa, karena itu sang Prabu berniat membuang bayinya ke hutan. Namun, sebelum niat itu dilaksanakan Raja Cedi itu lebih dulu ke Sanggar Pamujan, untuk bersamadi, mohon petunjuk para dewa. Dalam samadinya, Prabu Damagosa mendapat wangsit yang menyatakan bahwa cacat pada anaknya itu akan sembuh seketika bila manalah dipangku oleh seseorang yang dititisi Batara Wisnu. Namun, wangsit itu juga menyebutkan bahwa orang yang menyembuhkan cacatnya itulah yang kelak juga akan membunuh si Supala. Dalam wangsit itu, Prabu Damagosa tidak diberitahu siapa yang merupakan titisan Wisnu untuk menemukan titisan Wisnu yang dapat menyembuhkan cacat anaknya. Pada acara selapanan peringatan kelahiran bayi ke-35 hari, Prabu Damagosa mengundang puluhan raja dan putra mereka. Satu persatu para tamu undangan Ilu dipersilakan memangku anaknya. Setelah seluruh tamu itu memangku bayi itu, ternyata bayi si Supala tidak juga sembuh. Matanya tetap 3, dan kakinya lemas tak bertulang seperti badan ular. Ternyata di antara tamu yang diundang tidak seorang pun yang merupakan titisan Wisnu. Ketika Prabu Damagosa dan Dewi Sruta sedang bersedih hati, datanglah keponakan mereka, Kakrasana dan Narayana. Kedua remaja itu adalah putra-putra Prabu Basudewa, Raja Mandura, yakni adik Dewi Sruta. Ketika melihat bayi yang ganjil itu, Narayana minta izin untuk memangkunya. Keajaiban terjadi. Tanpa disangka sebelumnya, begitu bayi si Supala berada dalam pangkuan Narayana, mata ketiga bayi itu hilang dan kaki-kakinya menjadi sempurna seketika. Bukan main gembira hati Prabu Damagosa dan Dewi Sruta. Saat itu, tiba-tiba Dewi Sruta teringat akan bisikan dewa yang mengatakan bahwa ajal si Supala kelak berada di tangan orang yang menyembuhkan cacatnya. Bila demikian, berarti ajal anaknya itu berada di tangan Narayana. Karena itu Dewi Sruta dan Prabu Damagosa segera minta pada Narayana agar bila mana kelak si Supala berbuat kesalahan, Narayana suka mengampuninya. Narayana menjawab, sanggup mengampuni kesalahan si Supala sampai 100 kali. Jika kesalahan itu diperbuat si Supala di hadapan lebih dari 100 orang raja, Narayana tidak dapat memaafkannya. Si Supala tidak hanya sembuh, tetapi tumbuh menjadi seorang yang gagah dan sakti, kemudian naik takhta menjadi Raja Cedi setelah ayahnya meninggal. Lah pernah dipermalukan Kresna, karena sewaktu hendak kawin dengan Dewi Rukmini, calon istrinya itu dilarikan Kresna. Waktu itu Dewi Sruta berhasil menekan amarah anaknya, agar si Supala jangan sampai berbuat kesalahan pada Kresna. Pada saat menghadiri upacara sesaji Raja Suya, yang diselenggarakan oleh Prabu Puntadewa, Prabu Sisupala memprotes keras ketika Nakula menghidangkan minuman pertama ke hadapan Prabu Kresna. Ia menganggap penghidangan minuman perdana kepada Prabu Kresna sama sekali tidak pantas, karena Kresna bukan raja tertua usianya, dan kerajaan Dwarawati bukan kerajaan terbesar, dan bukan pula paling luas wilayahnya. Seharusnya,
bukan Kresna yang patut mendapatkan kehormatan itu, dan seharusnya pula Kresna tahu diri serta menolak perlakuan penghormatan yang berlebihan itu, katanya. Protes Sisupala ini dibantah oleh Resi Bisma yang hadir pada upacara itu. Bini sepuh dari Astma itu menganggap kehormatan untuk mendapat hidangan itu sudah sepantasnya diterima Kresna. Alasan dan bantahan Resi Bisma Iu malahan membuat perahu Sisupala makin naik darah. Dengan suara lantang ia lalu mengata-ngatai, menghina dan mempermalukan Prabu Kresna. Pada awalnya Prabu Kresna tetap mencoba bersabar. Sebab bagaimanapun Sisupala adalah sepupunya sendiri, sebab Raja Cedi itu adalah putra tunggal Dewi Sruta. Padahal Dewi Sruta adalah kakak Prabu Basudewa, ayah Kresna, lagi pula ia sudah berjanji pada Dewi Sruta, akan selalu memaafkan semua kesalahan Sisupala terhadap dirinya. Hanya, bila mana kesalahan itu terus diulang sampai 100 kali, atau ia dihina di hadapan kalayak ramai yang jumlahnya lebih dari 100 orang, Prabu Kresna tak dapat lagi memaafkannya. Dan kini, Prabu Sisupala telah menghinanya di hadapan lebih dari 100 orang raja yang hadir pada upacara itu. Maka, dengan tenang Kresna lalu menantang Sisupala untuk berlaga mengadu kesaktian di luar keraton. Dengan senang hati Sisupala melayani tantangan ini, dan akibatnya, leher Sisupala putus tertebas senjata cakra. Sisupala adalah nama yang termuat di kitab Mahabharata. Nama ini nama Supala juga banyak dipakai oleh dalang wayang kulit Purwa, terutama di Pulau Jawa. Dalam kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh, Sisupala disebut juga Prabu Cedia yang artinya Raja Cedi, sedangkan di kitab Krasnayana, ia disebut Prabu Suniti. Peringatan yang terkandung dalam kisah ini, hati-hati bagi yang hobinya ngintip.